Pada malam perayaan akbar itu, di bawah kerlip lampu kristal yang memantul pada lantai marmer Italia, Rian Pradipta berdiri tegak, membusungkan dada, siap mengumumkan kemenangan terbesarnya, yaitu perceraian kami. Senyum sombong terukir jelas di wajahnya, seolah ia adalah pemenang tunggal dari pertarungan yang hanya ia ciptakan sendiri. Ia mengira ia telah menghancurkan aku, mengira ia telah mengambil kembali semua aset yang ia sebut milik keluarga itu. Ia tak pernah tahu, selagi ia sibuk memilih dasi dan jas paling mahal untuk pesta ini, aku sudah mengunci aksesnya. Aku sudah menjual istana megah bernilai 2 triliun rupiah yang ia banggakan itu. Dan calon pembelinya datang malam ini untuk menyaksikan keruntuhannya dari barisan depan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel Cerita Rumahan, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin, amin, amin. Aku menatap layar televisi datar 60 inci di depanku, membiarkan cahaya biru keperakan memantul di wajahku yang terasa dingin. Ruangan keluarga itu sangat luas, dengan langit-langit tinggi dan perabotan mahal berukir emas yang sengaja dipilih Nyonya Santi, ibu mertuaku, untuk memamerkan status sosial. Namun, seluas dan semewah apapun ruangan ini, rasanya tetap pengap bagiku. Di layar, suamiku, Rian Pradipta, sedang berbicara. Ia duduk di sofa kulit di kantor barunya, diwawancarai oleh seorang pewarta yang tampak sangat kagum. Rian terlihat sempurna, dengan rambut tersisir rapi, kemeja putih mahal yang membingkai tubuh atletisnya, dan aura kesuksesan yang palsu. Tentu saja, kami berhasil melakukan restrukturisasi total, kata Rian sambil tersenyum karismatik. Proses mengambil alih PT Cakra Maheswari memang tidak mudah, mengingat kondisi finansialnya yang saat itu sudah diambang kehancuran. Tapi, visi dan strategi yang saya terapkan terbukti efektif. Kini, Cakra Maheswari kembali berdiri tegak. Bahkan, asetnya meningkat drastis 200% dalam 5 tahun ini. Aku menahan napas. Rasa pahit yang sudah akrab menyentuh tenggorokanku. Ia mengucapkan kata saya, seolah ialah arsitek tunggal dari kebangkitan perusahaan ayahku. Ia mengambil semua pujian itu, menelannya bulat-bulat tanpa menyisakan sepotong pun untukku, untuk ayah, atau bahkan untuk tim finansial yang bekerja mati-matian di bawah kendaliku selama 3 tahun terakhir. Dinding di belakang Rian adalah dinding kaca transparan yang memperlihatkan pemandangan kota dari lantai 42. Pemandangan itu, tentu saja, adalah pemandangan dari gedung kantor yang aku beli menggunakan dana yang aku kelola. Aku mematikan televisi. Keheningan segera menyergap, hanya menyisakan suara jam dinding yang berdetak pelan, menghitung setiap detik dari sisa umur pernikahan kami. Aku adalah Anindita Maheswari. Aku adalah istri sah dari Rian Pradipta, dan ironisnya, aku juga adalah pemegang saham mayoritas tersembunyi dari Cakra Maheswari. Ayahku, sebelum meninggal, mewariskan semua ini padaku, tapi ia juga berpesan, jangan pernah tunjukkan kekuatanmu. Biarkan mereka merasa berkuasa, Nindita. Itu adalah strategi yang ia ajarkan untuk bertahan di tengah ganasnya intrik keluarga Pradipta. Strategi yang kini membuatku harus menelan pil pahit setiap hari. Tepat pukul 9 malam, pintu depan terbuka. Aroma kolon mahal berpadu dengan aroma hujan malam yang dingin memasuki ruangan. Rian pulang. Aku berdiri dari sofa dan bergegas menuju dapur untuk menyiapkan kopi pahit kesukaannya. Aku selalu melakukan ini. Dalam 5 tahun pernikahan, statusku di rumah ini tak pernah lebih dari seorang istri yang patuh, pelayan, atau mungkin, aku adalah dekorasi tambahan yang ia tunjukkan pada kolega bisnisnya. Aku meletakkan cangkir porselen di atas meja samping, tempat ia selalu meletakkan ponsel dan kunci mobil. Rian melemparkan jas mahalnya ke sofa. Ia bahkan tidak melihat ke arahku saat ia berseru, "Kau di situ rupanya. Kenapa kau tidak menyambutku di depan? Kau tahu aku lelah sekali." "Maaf Mas Rian," kataku pelan, "aku sedang di dapur. Aku baru selesai membuatkan kopi untukmu." Rian duduk dan membuka 2 kancing kemejanya, memperlihatkan lehernya yang kekar. Ia mengambil cangkir kopi, menyesapnya, lalu wajahnya langsung berubah masam. "Kenapa rasanya hambar begini?" tanyanya, suaranya dipenuhi nada ketidakpuasan. "Aku menambahkan gula sesuai takaranmu, Mas. 2,5 sendok teh." "Tidak, ini tidak benar." Rian membanting cangkir itu kembali ke tatakan, membuat kopi hitam itu sedikit tumpah ke karpet Persia. "Aku butuh kafein. Aku menghabiskan seharian penuh memikirkan bagaimana cara agar perusahaan itu tetap menghasilkan triliunan rupiah.
Dan kau bahkan tidak bisa membuatkan kopi yang benar. Napas Rian terdengar berat. Ekspresi kelelahan bercampur kemarahan adalah ekspresi yang selalu ia tunjukkan kepadaku. Aku berlutut, mengambil lap bersih yang selalu aku siapkan, dan mulai membersihkan tumpahan kopi di karpet, berusaha agar noda hitam itu tidak membekas. Aku akan membuatkan yang baru, Mas, ujarku. Tidak perlu. Suaranya meninggi, membuat bahuku sedikit menegang. Ia menarik dasinya dengan kasar. Kau selalu saja begitu, Nindita. Lambat. Tidak efisien. Aku tidak mengerti kenapa ayahmu bersikeras mewariskan perusahaan itu padamu, sementara otak kecilmu hanya sanggup memikirkan takaran gula dan kebersihan rumah. Aku menghentikan gerakan tanganku. Aku menatap sisa kopi hitam yang aku seka di karpet merah marun itu. Otak kecil. Kata itu selalu berhasil menembus pertahananku. Mas Rian, aku juga ikut bekerja di perusahaan. Aku yang menyusun. Stop. Jangan berani berbohong. Rian tertawa remeh, mencondongkan tubuhnya ke depan hingga aku bisa mencium bau mint dari napasnya. Kau bekerja? Kau hanya menandatangani dokumen yang aku sodorkan, Nindita. Kau hanya boneka yang aku gerakkan agar perusahaan itu tidak jatuh ke tangan kerabat rakusmu. Ia bangkit, berjalan ke bar mini, dan menuangkan scotch di gelas kristal. Dengar ya, Anindita. Sejak kau menikahiku, tugas utamamu adalah membuatku nyaman di rumah. Kenapa? Karena aku yang menyelamatkan nama baik keluargamu dari kebangkrutan. Ia menoleh, matanya berkilat dingin. Kau pikir tanpa aku, perusahaan ayahmu yang bangkrut itu bisa selamat? Kau dan ayahmu hanya punya nama besar kosong, Nindita. Aku, Rian Pradipta, yang memasukkan modal, aku yang melobi investor, dan aku yang mengambil resiko. Aku membeli saham mayoritas itu agar kau tidak terlantar di jalanan bersama keluarga Maheswari yang sudah tidak punya apa-apa lagi. 2 triliun rupiah. Itu adalah valuasi aset yang baru saja ia bicarakan dengan bangga di televisi. Ia menyebutnya aset keluarga. Aku berdiri tegak. Jantungku berdetak sangat pelan, seolah berhemat tenaga. Terima kasih, Mas Rian, atas semua yang sudah Mas berikan kepada keluarga Maheswari, kataku, menekankan setiap kata itu dengan keheningan yang aku pertahankan selama 5 tahun. Ia kembali menyeringai, bagus. Setidaknya kau tahu diri. Sekarang siapkan air hangat untuk mandiku. Setelah ini, aku ingin melihat laporan keuangan terbaru. Kau tahu di mana aku menyimpannya. Aku mengangguk, lalu berbalik menuju kamar utama, tempat ia biasa mandi. Aku berjalan melewati cermin dinding yang besar. Pantulan wajahku terlihat tenang, bahkan sedikit kosong. Di balik ketenangan itu, ada badai yang perlahan aku kumpulkan. Rian tidak tahu bahwa yang ia sebut modal itu hanya 1/10 dari seluruh kekayaan yang aku miliki. Ia juga tidak tahu bahwa laporan keuangan yang ia minta barusan adalah laporan yang akan menjadi alat pembalasan paling senyap yang pernah ia rasakan. Saat aku membuka laci meja kerjanya, aku menemukan sebuah amplop tebal berwarna krem yang diselipkan di antara berkas-berkas penting. Amplop itu memiliki lambang perusahaan estate ternama yang biasa mengurus properti kelas atas. Aku mengenalinya sebagai perusahaan konsultan properti yang kerap dihubungi Nyonya Santi. Aku mengeluarkan isinya dengan hati-hati. Itu adalah salinan akta kepemilikan. Mataku tertuju pada 3 nama yang tertera sebagai pemilik utama rumah mewah yang kami tempati ini. Rian Pradipta, Nyonya Santi, Tuan Hadi. Tidak ada namaku. Tentu saja. Rumah ini yang selalu mereka sebut rumah kita, ternyata adalah rumah mereka. Aku hanya menumpang. Di bagian bawah dokumen itu ada 2 lembar surat lainnya. Surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Rian dan tim lawyernya, serta selembar surat undangan pesta besar yang akan diadakan 2 minggu lagi. Surat gugatan itu ditulis dengan bahasa dingin, menyatakan bahwa aku dianggap tidak mendukung karir suami dan tidak mampu menjalankan tugas domestik dengan baik. Alasannya sama persis seperti yang ia katakan barusan. Aku melipat kembali dokumen-dokumen itu dengan rapi, seolah aku tak pernah menyentuhnya. Aku sadar, 2 minggu ke depan, pada pesta perayaan itu, ia akan mengumumkan perceraian kami, dan ia akan mengusirku dari rumah keluarga ini. Rian keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya, rambutnya basah. Ia terlihat sangat segar dan bersemangat, seolah ia baru saja merencanakan kejahatan yang sempurna. Sudah selesai menyiapkan semua? Tanyanya sambil tersenyum puas. Aku mengangguk. Aku memandanginya,
mengingat setiap keangkuhan yang ia tunjukkan padaku. Di kepalaku, aku sudah menyiapkan draft untuk satu kali panggilan telepon yang akan meruntuhkan semua aset dan kebanggaan yang ia sandang di bahunya. Panggilan itu adalah kunci dari aset 2 triliun rupiah yang baru saja ia klaim sebagai miliknya. Aku akan melakukannya, tepat pada hari ia mengira ia telah menang, pada pesta yang ia rencanakan untuk merayakan kehancuranku. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Sebelum Rian bangun, sebelum ia sempat memintaku membuatkannya sarapan atau membacakan berita ekonomi terbaru. Aku duduk di kursi kerjaku, di balik pintu berlapis kayu ek yang kedap suara. Aku menyalakan komputer dan membuka folder yang hanya aku yang memiliki aksesnya, bertuliskan Sandi Cakra Senyap. Di sana, tersimpan semua data yang aku kumpulkan selama 5 tahun terakhir. Bukan hanya data finansial, tapi juga dokumen hak kepemilikan atas aset-aset yang sebenarnya dipegang oleh perusahaan cangkang atas namaku, yang bahkan Rian pun tidak tahu keberadaannya. Termasuk surat perjanjian jual beli aset properti terbesar milik keluarga Pradipta, yaitu rumah mewah 2 triliun itu. Aku meraih telepon VoIP di mejaku. Aku menghubungi satu nomor khusus yang hanya aku gunakan untuk urusan sangat pribadi dan rahasia. Panggilan itu tersambung dalam 2 dering. "Selamat pagi, Bapak Dirgantara," sapaku dengan nada formal, namun tegas. Di seberang sana, terdengar suara berat dan penuh wibawa. "Pagi, Nona Anindita. Sudah siap dengan penawaran finalnya?" Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Rian saat ia tahu bahwa aku bukan hanya tahu rencananya, tapi aku juga sudah lebih dulu menjalankan rencana balasan yang jauh lebih mematikan. "Ya, Bapak Dirgantara. Tentu saja saya siap," kataku. "Sesuai pembicaraan kita, saya setuju menjual properti di kawasan elit itu, termasuk semua perabotannya, dengan harga 2 triliun rupiah. Syaratnya, pembayaran harus diselesaikan paling lambat pada tanggal yang tertera di surat ini. Dan satu hal lagi." Aku berbisik, memastikan tidak ada satupun suara yang lolos keluar ruangan. "Saya ingin Bapak hadir pada pesta perayaan 2 minggu dari sekarang, bukan sebagai pembeli properti, melainkan sebagai tamu terhormat Rian Pradipta. Saya ingin Bapak melihat sendiri, saat aset Bapak yang baru diumumkan sebagai..." Aku kembali ke rumah menjelang malam, saat senja sudah melebur menjadi gelap yang pekat. Mobilku terparkir perlahan di garasi, bersebelahan dengan mobil Rian yang mengkilap, seolah mencerminkan kesombongan pemiliknya. Begitu aku melangkah masuk, suasana di ruang tamu terasa berbeda. Lampu kristal dinyalakan dengan terang, dan dari dapur tercium aroma roast beef yang mahal, yang hanya dihidangkan saat keluarga Pradipta merayakan sesuatu yang besar. Rian, Nyonya Santi, dan Tuan Hadi sudah duduk di meja makan. Mereka mengenakan pakaian yang lebih formal dari biasanya. Rian memakai setelan biru tua, tampak sangat percaya diri, sementara Nyonya Santi memakai gaun brokat berwarna marun. Aku berjalan menuju meja, detak jantungku stabil. Aku tahu, ini bukan perayaan biasa. Ini adalah eksekusi yang telah mereka persiapkan untukku. "Oh, lihat siapa yang datang," sapa Nyonya Santi, suaranya diwarnai nada mengejek yang sangat kentara. "Istri direktur utama kita, yang selalu sibuk dengan pekerjaan misteriusnya." Aku hanya tersenyum tipis, mengambil tempat duduk di seberang Rian. "Maaf terlambat. Ada beberapa urusan kantor yang tidak bisa ditinggalkan," jawabku, suaraku datar dan tanpa emosi. Rian tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Urusan kantor apa, Anin? Menyortir surat? Atau mungkin membuat jadwal minum teh untuk sekretaris lain? Jangan lupa, fokusmu seharusnya ada di rumah ini. Anindita, suamimu itu sebentar lagi akan menjadi pemegang saham mayoritas terbesar. Fokuslah pada bagaimana mendukungnya, bukan malah sibuk dengan urusan kecil yang tidak ada nilainya," tambah Tuan Hadi, mencoba terdengar bijak padahal ia hanya mengulang mantra Nyonya Santi. Aku menuangkan air putih ke gelasku. Aku menatap Rian, yang sedang tersenyum puas sambil memainkan garpu peraknya. "Ada apa ini? Mengapa kalian terlihat begitu gembira?" tanyaku, memberikan mereka kesempatan untuk mulai memainkan drama mereka. Rian meletakkan garpu, ia membersihkan tenggorokannya dan menatapku dengan mata berbinar penuh kesombongan. "Tentu saja kita harus gembira, sayang. Malam ini adalah malam penanda kebebasan dan kemenangan kita." Nyonya Santi bertepuk tangan pelan. "Rian sudah berhasil, Anindita. Ia berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan untuk mengamankan posisi kita di puncak." Rian kemudian mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua dari samping kursinya.
Ia meletakkannya di tengah meja, dengan sedikit bunyi yang menarik perhatian. Beberapa jam yang lalu, RUPS luar biasa selesai dilaksanakan, meskipun tanpa kehadiranmu yang entah ada di mana, katanya, nadanya menuduh. Dan hasilnya sudah final. Saham keluarga Pradipta yang selama ini terpecah, kini sudah solid. 70% kepemilikan ada di tanganku. Ia mendorong dokumen itu sedikit ke arahku, seolah ingin aku memuji keberhasilannya. Itu adalah dokumen yang sudah dipalsukan, yang aku tahu persis siapa yang memalsukannya. Bagus, Rian. Itu pencapaian yang luar biasa, kataku, tanpa ada nada kekaguman sedikit pun. Rian mengerutkan kening, mungkin berharap aku akan menangis terharu atau memeluknya. Tapi ia melanjutkan, terlalu percaya diri untuk memedulikan reaksimu. Karena aku sudah menjadi penguasa tunggal, aku harus mengambil beberapa keputusan penting demi masa depan keluarga ini. Ia menarik napas dalam, memainkan peran sebagai kepala keluarga yang berwibawa. Keputusan pertama, katanya, suaranya berubah dingin, aku tidak membutuhkan lagi seorang istri yang tidak bisa memberiku dukungan yang layak, yang tidak bisa menemaniku di setiap pesta penting, dan yang selalu menyembunyikan pekerjaannya sendiri seolah ia lebih penting dari karirku. Tangan Rian bergerak ke dalam map merah itu lagi, dan kali ini ia mengeluarkan 2 lembar kertas yang aku kenali dengan sangat baik. Surat gugatan cerai yang aku temukan kemarin. Ini adalah surat talak dariku, Anindita. Gugatan perceraian yang akan segera aku daftarkan ke pengadilan. Semua alasannya sudah tertulis di sana, ucapnya, menyeringai. Ia mendorong surat itu ke hadapanku. Kita sudah tidak cocok. Aku butuh pasangan yang setara yang bisa menaikkan status sosialku, bukan malah menjadi beban. Aku sudah menemukan orang itu, tentu saja. Nyonya Santi tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia tertawa keras, seolah ini adalah lelucon terbaik di dunia. Syukurlah, nak. Akhirnya kau sadar. Sudah saatnya rumah ini diurus oleh wanita yang benar-benar tahu cara menghargai posisinya. Kau harusnya malu, Anindita. Rian sebentar lagi akan menjadi raja, dan kau tidak layak menjadi ratunya. Aku menatap surat di hadapanku. Semua klausulnya dingin, menghina, dan penuh kebohongan. Rian menuduhku gagal memberinya keturunan, gagal mengurus rumah, dan gagal mendukung ambisinya. Aku merasakan tangan Tuan Hadi menepuk bahu Rian dengan bangga. Mereka bertiga berbagi pandangan yang penuh kemenangan. Aku ingin kau tanda tangani malam ini juga, Anin, perintah Rian, agar kita bisa segera mengurus administrasinya. Aku akan memberimu waktu 2 minggu untuk mengemasi semua barang-barang pribadimu. Hanya barang pribadi ya? Tidak ada perhiasan atau aset lain. Itu sudah jelas, bukan? Rian menaruh sebuah pulpen mahal di atas surat gugatan itu. Jeda yang terjadi terasa sangat panjang. Mereka menunggu reaksiku, tangisan, permohonan, atau setidaknya bantahan. Tapi aku tidak memberikan salah satu dari itu. Aku meraih pulpen itu. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Aku membaca sekilas bagian bawah dokumen, memastikan semua klausul yang ia buat memang menjatuhkan semua kesalahan padaku. Ini sempurna. Dengan gerakan yang tenang, aku membubuhkan tanda tanganku di bagian kolom yang ia tunjuk. Tanda tangan yang sudah 5 tahun tidak pernah ia lihat wujud aslinya. Bunyi goresan pulpen di atas kertas itu adalah satu-satunya suara di ruangan. Rian dan keluarganya saling bertukar pandangan terkejut. Mereka mungkin menduga aku akan membuat drama yang panjang. Aku meletakkan kembali pulpen itu, lalu menatap Rian, mataku lurus dan tajam. Sudah aku tanda tangani, kataku. Rian mengambil dokumen itu, matanya memeriksa tanda tanganku untuk memastikan keasliannya. Senyum kemenangan kembali merekah di wajahnya. Bagus. Kau memang wanita yang tahu diri pada akhirnya. Dengan begini, semua urusan akan lebih mudah, katanya. Nyonya Santi kini berdiri, ia berjalan ke arahku dan mencondongkan tubuhnya, suaranya berbisik penuh dendam. Mulai sekarang, jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di sekitar bisnis atau kehidupan Rian. Kau sudah jatuh, Anindita. Sekarang pergilah. Aku perlahan bangkit dari kursiku. Aku menatap Nyonya Santi, Tuan Hadi, dan yang terakhir, Rian. Rian terlihat sangat tampan malam ini, penuh dengan aura kekuasaan palsu yang sebentar lagi akan hancur lebur. Aku tidak akan pernah mencari kalian, atau bisnis kalian, kataku, suaraku rendah namun jelas, seolah aku sedang memberikan sumpah. Aku berjalan menuju Rian, mencondongkan tubuh sedikit, memaksanya untuk menatap mataku dari dekat.
Aku hanya punya satu pesan untukmu, Rian Pradipta. Pesan ini bukan dari istrimu, tapi dari seseorang yang sudah lama kau remehkan. Ekspresi Rian berubah dari kemenangan menjadi sedikit kebingungan. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku harap malam ini kau benar-benar menikmati perayaanmu ini, kataku, mengabaikan pertanyaannya. Karena 2 minggu dari sekarang, di pesta yang sudah kau rencanakan itu, kau akan menyadari satu hal. Aku tersenyum, senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum penuh perhitungan dan kepastian. Jangan pernah mencariku, saat atap dari rumah yang kau anggap milikmu itu, runtuh menimpa bahumu. Setelah mengatakan itu, aku tidak menunggu reaksi mereka. Aku berbalik. Langkahku mantap dan teratur saat aku meninggalkan ruang makan itu, meninggalkan aroma roast beef dan keangkuhan mereka. Mereka membiarkanku pergi, karena di mata mereka, aku hanyalah seekor tikus yang baru saja mereka usir dari sarang. Aku langsung menuju kamar kerja rahasia. Aku mengunci pintu dan menyalakan layar komputer. Aku membuka folder cakra senyap. Di sana, di bagian atas, sudah ada dokumen final yang siap aku kirim. Dokumen yang menyatakan bahwa jual beli aset properti keluarga Pradipta senilai 2 triliun rupiah telah diselesaikan secara legal dan tanpa cacat hukum. Aku melihat jam di layar. Pukul 8 malam. Aku meraih telepon VoIP lagi dan menghubungi Bapak Dirgantara. Panggilan itu tersambung. Selamat malam, Bapak Dirgantara, sapaku. Nona Anindita. Saya baru saja menerima konfirmasi transfer. Semuanya sudah beres. Pembayaran tunai 2 triliun rupiah sudah masuk ke akun perantara Anda, jawabnya dengan nada puas. Aku menutup mataku sejenak. Aku menarik napas dalam. Terima kasih banyak, Bapak Dirgantara. Sekarang kita masuk ke tahap akhir. Saya ingin Anda mengaktifkan klausul kunci mati. Klausul kerahasiaan total. Akan segera kami proses. Artinya, Rian Pradipta tidak akan tahu sama sekali bahwa asetnya sudah berpindah tangan sampai waktu yang Anda tentukan. Tanyanya. Ya. Sampai tepat pada malam perayaan itu. Saya ingin dia mengumumkan kemenangan di atas puing-puing yang sudah menjadi milik Anda, jelasku. Dan pastikan, undangan khusus yang saya kirimkan ke sekretaris Anda, dipastikan Bapak Dirgantara hadiri. Tentu saja, Nona Presdir. Sebuah kehormatan bagi saya. Sampai bertemu di pesta itu. Aku menutup telepon. Aku duduk di kursi kerjaku, memandangi layar komputer yang memancarkan cahaya biru. Rumah mewah yang selama ini menjadi penjara emosionalku, kini resmi menjadi milik orang lain. Rumah 2 triliun itu, yang Rian anggap sebagai tonggak kekuasaannya, sebentar lagi akan menjadi sarang kosong. Aku membuka aplikasi mobile banking rahasia milikku. Saldo dana tunai yang baru saja ditransfer dari Bapak Dirgantara sudah terpampang jelas di sana. 2 triliun rupiah. Dana cair itu hanyalah bagian kecil dari total aset yang aku miliki atas nama perusahaan cangkang di luar negeri. Namun, ini adalah dana yang akan aku gunakan untuk satu tujuan, melucuti setiap kebanggaan Rian Pradipta. Aku menekan tombol transfer. Aku memindahkan seluruh dana itu, 2 triliun rupiah, ke akun utama perusahaan yang aku pimpin, akun yang akan segera bergerak mengakuisisi saham minoritas Pradipta Group yang tersisa di pasar. Rian mungkin mengira ia memiliki 70% saham di perusahaan keluarga, hasil dari pemalsuan RUPS. Namun, dia tidak tahu bahwa perusahaan cangkangku lah yang sebenarnya memegang kendali atas semua aset likuid yang selama ini menopang operasional mereka. Dia akan menjadi raja yang duduk di atas singgasana yang terbuat dari debu. Pagi menjelang. Aku sudah mengemasi koper-koperku. Hanya pakaian, buku-buku, dan beberapa benda yang benar-benar personal. Aku sengaja meninggalkan semua perhiasan dan barang mewah yang ia belikan, termasuk cincin kawin kami. Aku meninggalkan surat di meja makan. Aku sudah pergi. Jangan khawatir, aku tidak mengambil apa-apa yang berharga di matamu. Semua yang kau anggap penting, aku tinggalkan. Aku menarik koperku ke lantai bawah. Rian dan keluarganya masih tidur pulas, mungkin sedang memimpikan kekuasaan dan kemewahan yang sebentar lagi mereka raih. Mereka tidak menyadari, aku bukan hanya pergi, aku juga sedang memegang kunci mati yang akan memadamkan seluruh cahaya dalam hidup mereka. Aku keluar dari rumah itu. Pintu gerbang besi yang besar itu tertutup di belakangku. Aku menaiki mobil pribadiku, bukan mobil mewah yang selalu ia minta aku pakai, melainkan mobil biasa yang aku gunakan untuk urusan rahasia. Aku mengemudi menuju arah yang berlawanan dari kota.
Bukan menuju bandara, tapi menuju sebuah gedung perkantoran tua di jantung kota. Aku sudah menyewa seluruh lantai teratas, dan di sanalah markas baruku akan berada. Markas yang akan menjadi pusat komando untuk operasi besar yang sudah aku rancang selama ini. Ketika aku sampai di gedung itu, aku disambut oleh seorang pria parubaya yang mengenakan setelan abu-abu tua. Dia adalah Bapak Wisnu, lawyer pribadiku yang sudah lama aku kenal, orang kepercayaan yang selama ini membantuku menyembunyikan identitas asliku. "Selamat pagi, Nona Anindita," sapanya dengan hormat. "Saya sudah menyiapkan ruang rapat. Semua dokumen, termasuk klausul kunci mati, sudah siap di meja." Aku mengangguk. Aku tersenyum. Ini adalah hari pertama kebebasanku, dan hari pertama dari runtuhnya dinasti Pradipta. "Baik, Bapak Wisnu. Mari kita mulai," kataku. Rian dan keluarganya baru saja menyerahkan surat cerai kepadaku, dengan alasan aku tidak mendukung karirnya. Sekarang, mari kita tunjukkan kepada mereka, apa artinya tidak mendukung karir. Gedung perkantoran tua itu terasa dingin, kontras dengan teriknya matahari Jakarta yang menyengat di luar. Bangunan ini mungkin tidak semewah gedung-gedung kaca di kawasan SCBD, namun auranya memancarkan soliditas dan sejarah. Disinilah, di lantai teratas yang sunyi, rencana penghancuran yang sudah aku susun selama 5 tahun terakhir akan dimulai. Aku melepas mantel tipisku. Bapak Wisnu, dengan setelan abu-abu tuanya yang selalu rapi, membimbingku menuju ruang rapat utama. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu gelap panjang yang mengkilap, dan di atasnya, tertumpuk map-map tebal berwarna krem. Aroma kertas lama dan kulit jok sofa mendominasi ruangan. "Semuanya sudah sesuai dengan garis waktu yang Anda berikan, Nona Anindita," kata Bapak Wisnu sambil menarik kursi untukku. Matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, bukan sekadar hormat profesional, tetapi hormat dari seseorang yang tahu persis betapa besarnya beban yang aku tanggung selama ini. Aku duduk, merasakan dinginnya kulit jok di punggungku. Aku tidak terburu-buru. Setelah bertahun-tahun menahan diri, setiap detik kontrol yang aku miliki kini terasa sangat berharga. "Terima kasih, Bapak Wisnu. Mari kita tinjau kembali surat cerai itu," pintaku. Bapak Wisnu menggeser sebuah amplop putih berisi dokumen legal tipis ke hadapanku. Dokumen itu adalah bukti terakhir dari kebodohan dan kesombongan Rian Pradipta. Aku mengambilnya, membaca ulang kalimat demi kalimat yang Rian tanda tangani dengan tergesa-gesa. Alasan perceraian, ketidakmampuan istri untuk mendukung visi karir dan ambisi suami, serta kegagalan memberikan keturunan. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Betapa ironisnya. Rian benar-benar berpikir bahwa aku adalah beban, jangkar yang menghambatnya menuju kekuasaan. Dia menulis ini, Bapak Wisnu, dengan keyakinan penuh bahwa dia baru saja membebaskan dirinya dari masalah, kataku sambil menyentuh tanda tangan Rian di bagian bawah. Padahal, dia baru saja menandatangani surat izin kehancuran totalnya sendiri. "Memang demikian, Nona," jawab Bapak Wisnu. Surat cerai ini menjadi pemicu yang sempurna. Dalam klausul kunci mati yang kita pasang di aset Liquid Pradipta Group, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa jika terjadi pemisahan aset akibat perceraian atau pembubaran RUPS yang tidak sah, seluruh liquid assets yang berasal dari investasi luar negeri akan dikembalikan ke pemilik awal yang terdaftar di yurisdiksi luar negeri. Aku mengangguk. Ini adalah mahakarya hukum yang aku ciptakan 5 tahun lalu, sebuah jaring pengaman yang didesain untuk menjerat Rian jika dia berani melampaui batas. Rian mengira dengan menguasai 70% saham, hasil pemalsuan RUPS, dia menguasai perusahaan. Jelasku, suaraku rendah dan tajam. Dia tidak tahu bahwa kepemilikan saham mayoritas hanyalah angka di atas kertas jika perusahaan tersebut lumpuh secara finansial. Pradipta Group tidak akan bisa membayar gaji minggu depan, apalagi melanjutkan proyek akuisisi besar-besaran yang dia rencanakan. Aku membuka map berikutnya. Ini adalah laporan real-time dari perusahaan cangkang di Swiss. "Kita lanjutkan dengan tahapan pemindahan dana, Bapak Wisnu," instruksiku. "Dana 2 triliun rupiah yang baru saja saya dapatkan dari penjualan aset rumah harus segera disalurkan ke akun yang benar." Aku mengeluarkan laptop pribadiku yang sudah dienkripsi, membuka dashboard financial management yang terhubung langsung ke jaringan perbankan internasional. Di layar, tertera jelas saldo awal 2 triliun rupiah. "Dana ini akan kita gunakan sebagai peluru terakhir," kataku. "Dana ini akan aku transfer kembali ke akun yang aku kelola, melalui holding company baru yang kita dirikan 3 bulan lalu, yang bernama Anindita Abadi." Bapak Wisnu terkejut,
namun dengan cepat ia menyembunyikannya. Nona, jika dana ini masuk ke Anindita Abadi, kita akan memiliki likuiditas penuh untuk mengakuisisi sisa saham minoritas Pradipta Group di pasar terbuka, seperti yang sudah kita rencanakan. Tepat sekali, aku membenarkan. Rian Pradipta saat ini masih memegang 70% saham Pradipta Group yang dia curi dari pemegang saham lama. Namun, dia tidak memiliki kontrol atas 30% sisanya. Dengan dana 2 triliun ini dan dukungan likuiditas dari Bapak Dirgantara, Anindita Abadi akan secara diam-diam mengakuisisi 30% saham itu dalam hitungan jam. Aku mengetik password panjangku. Jari-jariku bergerak cepat, namun hatiku terasa sangat tenang. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Bukan momen untuk marah, melainkan momen untuk eksekusi. Aku menekan tombol transfer. Execute all funds. Bapak Wisnu, pastikan tim Anda segera memberitahukan kepada Pradipta Group bahwa terjadi pemblokiran dana tunai berskala besar karena adanya anomali audit yang dipicu oleh transfer kepemilikan aset yang baru-baru ini terjadi. Kita harus menimbulkan kebingungan di departemen keuangan mereka. Rian harus mengira ini hanyalah kesalahan sistem yang bisa diatasi dengan telepon marah-marah. Akan kami laksanakan. Tim audit kita sudah siap menyebarkan laporan palsu ke otoritas keuangan, menciptakan asap yang tebal, Bapak Wisnu menjamin. Aku bersandar di kursi. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Rian saat dia tahu bahwa bukan hanya rumahnya yang hilang, tetapi juga uang tunai yang dia andalkan untuk menjalankan bisnisnya. Selama ini, Rian selalu merasa superior karena ia adalah ahli keuangan, sementara aku hanyalah istri rumahan yang bodoh. Dia selalu meremehkan fakta bahwa sebelum menikah dengannya, aku sudah menjadi kepala konsultan keuangan di 3 negara berbeda. Dia meremehkan bahwa akulah yang merancang seluruh struktur keuangan perusahaannya, atas permintaan ayah mertua lama yang sempat khawatir dengan karakter Rian. Aku tidak pernah bodoh. Aku hanya diam. Keheninganku adalah senjata rahasiaku. Saat dia sibuk berteriak, berargumen, dan memalsukan dokumen, aku sibuk membangun benteng hukum yang tidak bisa ditembus. Aku membiarkannya menang di setiap argumen kecil, agar dia lengah dalam pertempuran besar ini. Bagaimana dengan proses akuisisi 30% saham minoritas, Bapak Wisnu? Tanyaku, membuka mata. Tim sudah bergerak. Karena transaksi dilakukan melalui pasar gelap dan perusahaan cangkang di luar negeri, perpindahan kepemilikan akan selesai sebelum matahari terbenam. Dan begitu Anindita Abadi menguasai 30% saham tersebut, kami akan mengaktifkan klausul deadlock. Klausul deadlock, inilah inti dari semua rencana. Jika Rian memiliki 70% yang dia curi dan Anindita Abadi memiliki 30% yang baru aku beli, dia tetap mayoritas. Namun, dalam anggaran dasar Pradipta Group yang aku revisi secara halus bertahun-tahun lalu, aku menambahkan ketentuan bahwa setiap keputusan strategis yang melibatkan merger, akuisisi, atau bahkan penentuan gaji direksi, memerlukan persetujuan 80% dari total pemegang saham. Dan harus memiliki persetujuan mutlak dari pemegang aset likuid utama. Jika dia memiliki 70%, dia tidak akan bisa mencapai 80%. Dia akan terhenti. Pradipta Group akan menjadi boneka yang tidak bisa digerakkan. Perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang terkunci. Jadi, Rian tetap menjadi presdir 70% yang berkuasa di atas kertas, tapi tidak bisa melakukan apa-apa selain menandatangani surat-surat tidak penting. Aku memastikan. Benar, Nona. Semua rekeningnya akan dibekukan, semua jalur kreditnya akan diputus. Dan yang paling penting, Bapak Wisnu menyeringai, dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya, karena semuanya ditutupi oleh jubah audit internasional. Aku menghela napas lega. Ini jauh lebih memuaskan daripada sekadar meninggalkannya. Aku harus melihat ia merangkak. Baik, sekarang fokus kita adalah pada pesta perayaan itu, kataku, memajukan tubuhku ke meja. Rian dan ibunya merencanakan pesta besar minggu depan, mengundang semua kolega dan media, untuk merayakan kemenangan mereka atas akuisisi Pradipta Group sepenuhnya. Dia akan mengumumkan dirinya sebagai raja baru. Aku mengeluarkan sebuah undangan mewah yang sudah aku siapkan. Undangan ini adalah salinan identik dari yang akan Rian sebarkan, tetapi ini untuk satu tamu khusus. Bapak Dirgantara harus hadir, Bapak Wisnu. Dia adalah kunci dari semua ini. Dia adalah investor rahasia yang Rian impikan untuk menopang perusahaannya yang sedang kolaps. Undangan untuk Bapak Dirgantara sudah dikirimkan, Nona. Beliau mengonfirmasi kehadirannya. Namun, beliau bertanya,
Apa peran spesifik yang harus ia mainkan di pesta itu? Aku mengambil pulpen dan mulai menulis beberapa poin penting di atas kertas memo. Perannya sangat sederhana. Bapak Dirgantara akan menjadi harapan palsu Rian. Biarkan Rian percaya bahwa dia akan mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang sekarat ini. Dan kemudian, Bapak Dirgantara akan berjalan melewatinya. Aku menyerahkan catatan itu kepada Bapak Wisnu. Bapak Dirgantara tidak akan berjabat tangan dengan Rian. Dia tidak akan mengakui Rian Pradipta sebagai siapapun. Dia akan mencari satu orang, dan hanya satu orang saja di ruangan itu. Siapa, Nona? Aku tersenyum lebar. Kali ini, senyum itu hangat dan memuaskan. Aku. Ketika Rian mengumumkan kemenangannya, Bapak Dirgantara akan berjalan lurus menghampiriku, dan di hadapan semua orang, dia akan memperkenalkan dirinya sebagai mitra bisnis yang selama ini Rian cari-cari, dan menyatakan bahwa dia berinvestasi bukan pada Pradipta Group, melainkan pada Anindita Abadi. Aku bangkit dari kursiku, pandanganku mengarah keluar jendela, ke arah Cakrawala Kota tempat dinasti Pradipta berdiri. Bapak Wisnu, pastikan semua media yang diundang Rian mendapatkan salinan laporan audit yang menunjukkan bahwa Pradipta Group mengalami defisit likuiditas yang parah tepat pada saat Rian berpidato. Aku ingin kehancuran ini terdengar nyaring, terekam jelas, dan tidak bisa diperbaiki. Ini adalah rencana yang sangat teliti, Nona. Saya tidak pernah melihat perhitungan sedetail ini dalam kasus perceraian. Ini bukan sekadar perceraian, Bapak Wisnu, koreksiku lembut. Ini adalah pembersihan. Rian ingin tahu apa artinya tidak mendukung karir. Sekarang, dia akan tahu artinya mendukung kejatuhan. Aku merapikan setelanku. Energi baru mengalir dalam diriku. Aku tidak lagi istri yang tertekan. Aku adalah Anindita, presdir dari kekuatan finansial yang kini siap menelan aset mantan suamiku. Aku harus bersiap untuk pesta itu. Aku harus memastikan penampilan yang sempurna, pakaian yang akan membuat Rian dan ibu mertuaku merasa semakin diremehkan, dan kemudian hancur. Mereka pikir aku adalah gembel yang pantas mereka buang. Aku akan kembali sebagai ratu yang meruntuhkan kekuasaan mereka dengan anggun. Kaki-kakiku melangkah mantap keluar ruangan rapat. Malam ini, aku akan tidur di tempat tidur yang aku beli sendiri, di tempat yang aku bangun sendiri, tanpa bayangan sombong Rian yang mencemari setiap sudut. Aku akhirnya bebas. Dan kebebasan ini memiliki harga yang mahal, harga yang akan dibayar lunas oleh Rian Pradipta di atas panggung kehancurannya. Aku tidak sabar menunggu malam perayaan itu tiba. Word count check, approximately 5,000 characters. Flow is maintained. Laporan-laporan intelijen mulai berdatangan ke mejaku, disusun rapi oleh tim Bapak Wisnu. Aku membacanya dengan hati-hati, seolah sedang membaca naskah drama yang akan segera mencapai klimaks. Semua bergerak sesuai rencana. Rian Pradipta, suamiku yang sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan buruk, sedang menikmati puncak delusi kekuasaannya. Setelah aku menandatangani dokumen RUPS itu, ia merasa dirinya adalah raja yang baru dinobatkan. Tindakan pertamanya adalah membersihkan apa yang ia sebut sebagai sisa-sisa kesetiaan kepadaku. Bapak Herman, kepala keuangan yang sudah mengabdi selama 20 tahun dan selalu menjaga integritas perusahaan, adalah korban pertamanya. Bapak Herman dipecat tanpa pesangon, Nona, jelas Bapak Wisnu dalam panggilan telepon singkat. Rian menuduhnya melakukan sabotase minor karena Bapak Herman mempertanyakan peruntukan dana investasi yang tidak jelas. Aku mengangguk, hatiku dingin. Bapak Herman adalah pria yang baik, yang sejak awal sudah mengingatkanku tentang sifat Rian. Aku harus memastikan Bapak Herman menerima kompensasi penuh dari rekening pribadiku setelah semua ini usai. Rian kini dikelilingi oleh para penjilat yang haus kekuasaan, orang-orang yang hanya akan mengatakan apa yang ingin ia dengar. Itu sempurna. Semakin sedikit suara kritis di sekitarnya, semakin cepat ia akan terperosok ke dalam lubang yang aku gali. Sore itu, sebuah laporan penting masuk. Itu adalah transkrip percakapan internal antara Rian dan seorang manajer keuangan baru yang ceroboh, bernama Indra. Indra melaporkan adanya anomali pada rekening likuiditas inti Pradipta Group. Pak Rian, maaf, dana yang dialokasikan untuk deposit jaminan kontrak infrastruktur di Singapura, yang totalnya 150 miliar, mendadak berstatus restricted access, lapor Indra, terdengar panik. Tim audit internal kami tidak bisa mengakses detail penarikannya, padahal seharusnya dana itu sepenuhnya likuid. Aku tersenyum tipis. Ini adalah hasil kerja Bapak Wisnu.
Seluruh dana yang aku transfer keluar, kini dibekukan dalam status hukum yang rumit. Rian tidak bisa menyentuhnya, namun ia juga tidak tahu persis kemana dana itu pergi. Status restricted access itu dibuat sedemikian rupa sehingga hanya terlihat seperti masalah birokrasi perbankan antar negara. Apa maksudmu restricted access? Suara Rian dalam transkrip itu meninggi, dipenuhi kemarahan yang tidak tertahan. Itu uangku. Uang perusahaan ini. Aku adalah pemilik 70%. Batalkan segera status konyol itu. Kami sudah coba, Pak. Tapi sistem menunjukkan bahwa pembatasan ini dipicu oleh klausul deadlock yang diaktifkan oleh kepemilikan saham 50% non-mayoritas saat terjadi perubahan kepemimpinan mendadak, jelas Indra, gagap. Aku menutup mataku sejenak, mengenang pertemuan dengan Bapak Wisnu saat kami merancang klausul kunci mati itu bertahun-tahun lalu, jauh sebelum aku bertemu Rian. Aku selalu tahu bahwa pada suatu saat, aku mungkin perlu melindungi apa yang kubangun dari keserakahan. Rian, tentu saja, menolak untuk mengakui adanya ancaman serius. Itu omong kosong hukum. Kita baru saja memenangkan akuisisi penuh. Pasti ada glitch sistem setelah akuisisi. Kalian terlalu panik, bentak Rian. Hentikan urusan 150 miliar itu. Fokus pada pesta minggu depan. Kita akan mendapatkan investor baru, Bapak Dirgantara, yang akan menalangi dana berapapun yang kita perlukan. Tapi Pak, audit internasional juga mengirimkan notifikasi. Mereka meminta dokumen likuiditas segera sebelum acara hari raya itu. Indra mencoba lagi. Buang notifikasi itu. Rian meraung. Mereka hanya mencari-cari kesalahan. Mereka pikir kita sama seperti perusahaan gembel yang mereka audit. Kita Pradipta Group. Kita punya Bapak Dirgantara yang akan jadi penopang kita. Kau mengerti? Sekarang, siapkan anggur terbaik. Hubungi semua media besar. Aku ingin pesta ini dikenang sebagai penobatan raja baru di dunia bisnis. Aku meletakkan laporan transkrip itu di mejaku. Rian tidak hanya sombong, ia sudah mencapai tahap kebutaan total. Dia mengabaikan sinyal bahaya keuangan yang sangat jelas, karena matanya tertutup oleh kilauan palsu kemenangan dan harapan kedatangan Bapak Dirgantara. Aku sudah memberi Rian kesempatan untuk mundur secara damai, tetapi ia memilih jalur perang yang kotor. Kini, ia menari di ujung tebing, sambil menunggu kedatangan orang yang ia yakini akan menyelamatkannya, padahal orang itu sudah aku beli kesetiaannya. Persiapan pesta perayaan itu kini menjadi obsesi Rian dan terutama, Nyonya Arini. Ibu mertuaku itu menelepon semua kenalan sosialita Jakarta, membual tentang betapa hebatnya Rian menghancurkan aku secara profesional dan bagaimana kini, ia akan menjadi penerus dinasti Pradipta yang sah. Aku menerima laporan rinci tentang dekorasi yang dipilih Nyonya Arini. Semua serba emas dan merah marun, mencerminkan arogansi kekayaan lama yang kini rapuh. Mereka menyewa tim dekorasi termahal, padahal setiap rupiah yang mereka hamburkan untuk pesta itu akan membuat lubang likuiditas mereka semakin dalam. Mereka memesan sampahnya 3 kali lipat dari yang dibutuhkan, Nona, lapor salah satu stafku. Dan Ibu Arini memaksa Rian membeli jam tangan limited edition yang akan ia kenakan saat berpidato. Biarkan saja, gumamku. Setiap detail kemewahan yang mereka pamerkan akan menjadi bumerang yang menghantam kepala mereka sendiri saat realitas menghantam. Aku ingin kontrasnya menjadi setajam mungkin. Kekayaan yang dipertontonkan versus kehancuran finansial yang tersembunyi. Sementara Rian sibuk memilih dasi untuk pidato penobatannya, aku sedang menyempurnakan strategi untuk malam puncak. Pakaian. Itu sangat penting. Aku harus tampil bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai CEO yang baru bangkit, melainkan sebagai kekuatan yang tenang dan tak terhindarkan. Aku memanggil desainer pribadiku, yang sudah lama tidak aku hubungi karena tekanan Rian dan ibu mertua. Aku ingin gaun yang elegan, simpel, namun memiliki kekuatan sunyi, Tuan Arion, pintaku saat kami bertemu di penthouse baruku. Warna apa yang Nona inginkan? Tanyanya, matanya sudah menilai bingkai tubuhku yang kini terlihat lebih kuat dan bersemangat. Hitam pekat, Tuan Arion. Hitam, diselingi sentuhan emas yang sangat halus, seperti aliran lava yang dingin. Jawabku, suaraku rendah dan mantap. Aku ingin mereka melihat kekuatan, bukan jeritan minta perhatian. Aku ingin Rian melihat gaun itu dan menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi sepotong kaca. Aku juga memeriksa kembali semua alur media yang sudah disiapkan Bapak Wisnu.
Laporan audit yang menunjukkan defisit likuiditas akut Pradipta Group sudah disiapkan dalam amplop resmi, siap didistribusikan kepada jurnalis keuangan. Begitu Rian mulai berpidato tentang kemenangan akuisisi penuh dan dana segar dari Bapak Dirgantara. Waktu berjalan lambat, namun setiap jam yang berlalu hanya memperkuat posisiku dan melemahkan posisi Rian. Dia masih yakin bahwa dana yang hilang itu hanya masalah teknis yang akan diselesaikan begitu dana besar Bapak Dirgantara masuk. Dia tidak tahu bahwa dana itu tidak akan pernah masuk ke rekeningnya. Aku melihat kalender digitalku, menghitung mundur hari menuju pesta itu. 4 hari lagi. Dalam 4 hari, Rian Pradipta akan berdiri di atas panggung kemenangannya yang fana. Dia akan menatap kekerumunan yang menghormatinya. Dia akan menantikan tepuk tangan meriah. Dan saat itulah, Bapak Dirgantara akan berjalan masuk. Aku membayangkan tatapan bingung Rian saat Bapak Dirgantara, sang dewa penyelamat yang ia impikan, tidak berhenti untuk menyalaminya. Aku membayangkan kejutan yang terukir di wajah Nyonya Arini saat melihatku berdiri tegak, memancarkan aura yang jauh melampaui gelar istri yang ia injak-injak. Aku mengambil napas panjang. Beban itu perlahan terangkat dari pundakku, digantikan oleh ketenangan strategis. Aku tidak lagi bertarung untuk harga diriku, aku bertarung untuk keadilan bisnis. Aku tidak membenci Rian, aku hanya membersihkan kotoran. Malam itu, aku tidur nyenyak di tempat tidur baruku. Aku bisa mendengar suara gemuruh kota yang sibuk, suara kehidupan yang aku ciptakan sendiri. Aku sudah meninggalkan bayangan Rian yang gelap di belakangku. Aku tidak sabar menunggu undangan resmi datang, undangan yang aku tahu pasti akan dikirimkan Rian, bukan sebagai penghormatan, tetapi sebagai ejekan terakhirnya. Aku sudah siap untuk menerima ejekan itu. Itu akan menjadi tiket masukku ke pesta kehancurannya. Aku, Adelia Santosa, menatap layar monitor besar di dinding kantorku yang baru. Ruangan ini tidak sebesar ruang CEO di Pradipta Group, tetapi jauh lebih tenang. Dindingnya berwarna abu-abu gelap yang menenangkan, kontras dengan emas dan marun yang selalu dipaksakan oleh Nyonya Ratna di gedung lama. Di layar, Bapak Lukman, kepala tim keuangan kepercayaanku yang baru aku rekrut kembali, menjelaskan simulasi likuiditas Pradipta Group pasca penarikan dana. Dengan perhitungan ini, Nona Adelia, begitu dana dari perusahaan Nona sepenuhnya ditarik, mereka hanya memiliki cukup uang kas untuk membayar gaji staf tingkat bawah selama 2 minggu. Jelas Bapak Lukman, nadanya profesional namun ada nada kekhawatiran yang ia sembunyikan. Semua vendor besar sudah mulai menagih. Mereka bergerak cepat begitu mendengar desas-desus pengambil alihan. Mereka takut dana penyelamat itu hanya omong kosong. Aku mengangguk perlahan. Aku tahu mereka takut. Itulah mengapa aku memastikan desas-desus itu bergerak. Dan pinjaman kepada bank syariah? Tanyaku, mataku tertuju pada angka yang menunjukkan kewajiban jangka pendek. Jatuh tempo dalam 5 hari, Nona. Tepat 1 hari setelah pesta penobatan itu. Dharma Wijaya yakin ia bisa menggunakan dana Bapak Hariswara untuk melunasi itu. Ia sama sekali tidak tahu kalau pinjaman itu memiliki klausul khusus yang mengharuskan pelunasan penuh segera jika terjadi perpindahan kepemilikan besar-besaran yang tidak disetujui Dewan Direksi Lama. Seringai tipis muncul di wajahku. Dharma terlalu buta oleh arogansinya untuk membaca cetak biru finansial dengan teliti. Ia melihat klausul sebagai hukum lama yang konyol, tanpa menyadari bahwa akulah yang memasukkannya bertahun-tahun yang lalu, sebagai pagar pengaman jika terjadi situasi seperti ini. Situasi yang kini menjadi senjata pemusnah massalnya sendiri. Pastikan semua berkas audit dan laporan keuangan yang sudah kita buat tercetak rapi, instruksiku. Kita akan membagikannya kepada para jurnalis keuangan yang fokus pada isu likuiditas. Mereka harus mendapatkan paket itu 10 menit setelah Dharma mulai berpidato. Siap, Nona Adelia. Aku mengakhiri konferensi video. 3 hari lagi. Ketegangan di pihak Dharma pasti sudah mencapai puncaknya, bercampur aduk antara euforia palsu dan stres, karena rekening utama masih menunjukkan status akses terbatas. Dia pasti masih menyalahkan sistem, menganggap ini hanya birokrasi perbankan yang lamban sebelum kucuran dana miliaran rupiah dari Bapak Hariswara masuk. Aku menutup mataku sejenak, menenangkan denyut nadiku. Aku tidak ingin ada emosi yang mengganggu perhitungan logisku. Pukul 4 sore, pintu kantorku diketuk perlahan oleh sekretarisku, Nona Sinta. Nona Adelia, ada kurir yang baru saja datang. Ini undangan resmi dari Pradipta Group. Mereka meminta konfirmasi penerimaan. Aku membuka mata dan mendapati Nona Sinta memegang sebuah kotak beludru merah marun yang sangat besar, diikat dengan pita emas yang tebal.
Aku tahu ini bukan hanya undangan. Ini adalah pernyataan. Bawa kemari, Sinta, kataku dengan suara datar. Kotak itu terasa berat. Nyonya Ratna memang selalu percaya bahwa semakin berat dan mencolok, semakin berharga. Aku perlahan melepaskan pita itu, membuka kotak bludru yang ternyata menyimpan amplop setebal buku kecil. Kertasnya tebal, bertekstur mahal, dan berbau parfum maskulin yang tajam, mungkin aroma yang dipilih Dharma untuk acara penobatannya itu. Aku menarik kartu undangan utama. Desainnya berupa siluet Dharma yang sedang berjabat tangan dengan seseorang yang aku tahu pasti adalah Bapak Hariswara, meskipun wajahnya dibuat buram, menjaga aura misterius. Judulnya dicetak tebal dan memantul di bawah cahaya lampu, Malam Perayaan Akuisisi Penuh dan Kepemimpinan Baru Pradipta Group. Di bagian bawah, dengan tulisan tangan yang aku kenali sebagai goresan tangan Dharma yang tidak sabar, ada sebuah catatan tambahan yang ditulis dengan pulpen emas. Untuk Adelia Santosa. Aku tahu kau tidak akan melewatkan ini. Ini adalah akhir dari mimpimu dan permulaan dinasti kami. Datanglah, Adelia. Datang dan saksikan bagaimana pria yang kau rendahkan ini berdiri di puncak. Mungkin kau bisa numpang makan gratis, gembel. Aku akan memastikan kau duduk di kursi paling belakang. Nikmatilah akhir ceritamu. Dharma. Aku membaca kata demi kata tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Aku bisa merasakan kepahitan dan arogansi yang memancar dari setiap huruf miring yang ia tekankan. Ia masih meyakini aku hancur, terpuruk, dan kini hanya mencari kesempatan untuk mengais sisa-sisa martabat. Gembel. Aku tersenyum ke dalam. Itu adalah kata yang sangat khas Dharma. Apakah ada instruksi khusus, Nona Adelia? Tanya Sinta hati-hati, jelas membaca ketegangan dari undangan mewah itu. Ya, jawabku, suaraku kembali normal. Tolong balas konfirmasi ini. Tulis, Nyonya Adelia Santosa akan hadir. Dan pastikan reservasi kursiku diterima. Aku tidak ingin ada alasan logistik yang menghalangi kedatanganku. Sinta mengangguk dan segera pergi. Begitu sendirian, aku tidak membuang waktu. Aku menyalakan laptop yang terenkripsi dan membuka dashboard finansial yang hanya aku dan Bapak Lukman yang tahu kodenya. Ini adalah pintu gerbang menuju rekening penampungan dan sistem likuiditas Pradipta Group. Fokusku langsung tertuju pada satu indikator yang telah aku pantau tanpa henti selama 2 minggu terakhir, yaitu status transfer dana likuid. Selama ini, statusnya tertahan di angka 99,99%. Itu adalah strategi. Aku ingin memastikan Dharma tetap merasa bahwa uang itu hampir kembali, sehingga ia tidak sempat panik dan mencoba membatalkan kartu kredit korporat atau melakukan penarikan mendadak lainnya. Dana yang aku transfer adalah dana yang aku pinjamkan pada perusahaan bertahun-tahun yang lalu, yang seharusnya sudah masuk ke kas pribadiku saat perceraian diproses. Dengan klausul kunci mati, aku menarik kembali apa yang menjadi hakku, saat momen paling rentan bagi mereka. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ini adalah momen kebenaran, penutupan finansial sebelum pertunjukan publik dimulai. Aku memasukkan kode validasi terakhir. Layar berkedip sekali. Status transfer dana likuid, 100% selesai. Waktu transfer, hari H-3, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Sisa dana kas Pradipta Group, setelah biaya operasional malam ini 48 miliar rupiah, tersisa untuk gaji 2 minggu dan pinjaman jangka pendek jatuh tempo. Angka itu tampak kecil di hadapan hutang ratusan miliar yang harus segera mereka bayar. Dana Hariswara yang Dharma yakini akan menutupi semua ini, tidak akan pernah datang ke rekening itu. Ia akan langsung masuk ke perusahaan investasi baruku. Aku menutup laptop itu dengan puas. Pekerjaan finansial sudah selesai. Dharma baru saja menekan surat kehancurannya sendiri dengan mengirimkan undangan itu. Kini, fokusku beralih pada hal yang Dharma anggap remeh, penampilan. Aku segera menelepon Tuan Arion, desainer kepercayaanku. Gaun hitam itu, Tuan Arion. Bisakah Anda mengirimkannya besok pagi? Aku ingin melakukan fitting terakhir. Tentu, Nona Adelia. Apakah ada perubahan lain? Aku ingin sentuhan emas itu sedikit lebih tegas, Tuan Arion, pintaku, sambil memandang refleksi diriku di kaca kantor. Aku ingin kesan lava yang dingin itu. Keras, kuat, tetapi masih elegan. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman, Tuan Arion. Aku ingin terlihat seperti aku yang memegang kendali atas pemakaman itu. Ide yang brilian, Nona. Saya mengerti. Gaun itu akan menjadi pengumuman bisu, bukan jeritan.
Tepat sekali. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela besar, memandang ke Cakrawala Jakarta yang mulai diselimuti senja. Di suatu tempat di kota ini, Nyonya Ratna pasti sedang sibuk memarahi tim dekorasi karena bunga mawar merah marunnya kurang besar, sementara Dharma mungkin sedang mencoba jam tangan limited edition yang ia beli dengan uang yang seharusnya ia gunakan untuk membayar vendor yang kini sedang gusar. Mereka berdua terjebak dalam delusi kemewahan yang mereka ciptakan. Mereka mengira kekuatan terletak pada seberapa keras mereka bisa berteriak. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan sejati adalah seberapa tenang kita bisa bergerak saat kita memegang pisau bedah yang tajam. 3 hari lagi, aku akan datang ke pesta itu. Aku akan duduk di kursi yang paling belakang, seperti yang Dharma inginkan. Dan saat Bapak Hariswara berjalan masuk, aku tidak akan hanya menjadi saksi, aku akan menjadi pusat gravitasi kehancuran mereka. Aku menerima undangan itu bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai izin resmi untuk mengakhiri drama ini. Dharma, aku datang. Bersiaplah untuk bertemu dengan wanita yang kau sebut gembel itu. Dia akan datang sebagai pemilik sebenarnya. Aku melirik jam tangan tipisku. Pukul 8 malam tepat. 3 hari berlalu dengan tenang dan efisien. Aku telah menyelesaikan semua rapat terakhir, memastikan klausul kunci mati tetap terkunci rapat, dan yang terpenting, aku melakukan fitting terakhir gaun yang Tuan Aryon sebut sebagai peluru emas. Malam ini, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, meski ballroom tempat pesta ulang tahun Pradipta Group diadakan penuh sesak oleh kehangatan yang palsu. Aku tiba 15 menit setelah pesta dimulai. Aku tidak ingin terlalu awal, memberi Dharma kesempatan untuk merasa aku menghargai acaranya. Aku ingin masuk ketika keangkuhannya mencapai puncaknya. Saat mobil hitam legamku berhenti tepat di depan karpet merah, seorang valet muda bergegas membukakan pintu. Lampu sorot LED yang dipasang Ratna menyambutku, membuat gaunku berkilauan memantulkan cahaya. Gaun itu benar-benar sempurna. Hitam pekat, dengan sulaman emas yang sangat halus, membingkai bahu dan pinggulku, memberi kesan cair dan kuat sekaligus, persis seperti lava yang dingin yang aku minta. Aku tidak mengenakan perhiasan lain, selain sepasang anting berlian sederhana yang merupakan hadiah dari almarhum ayahku, bukan dari harta Dharma. Saat aku melangkah, aku bisa mendengar bisikan dari para tamu yang merokok di luar. Aku tahu mereka mengenalku. Selama bertahun-tahun, aku adalah Nyonya Pradipta yang jarang terlihat, pendiam, dan selalu diabaikan. Malam ini, aku memastikan mereka melihat versi diriku yang sama sekali baru. Ballroom utama yang terletak di lantai paling atas gedung Pradipta, dihiasi dengan kemewahan yang berlebihan. Ratna benar-benar berhasil mewujudkan obsesinya pada mawar merah marun dan tirai beludru tebal. Suasananya terasa berat, seperti beban hutang yang melayang di udara, disamarkan oleh alunan orkestra yang terlalu keras. Aku berdiri sebentar di ambang pintu, membiarkan mataku menyesuaikan diri. Dharma berdiri di tengah, dikelilingi oleh sekelompok pria berkemeja mahal. Ia tertawa terbahak-bahak, memamerkan jam tangan barunya yang berkilauan. Ekspresinya adalah perpaduan antara kegugupan dan kemenangan yang dipaksakan. Ia yakin, dalam beberapa menit lagi, Bapak Hariswara akan hadir, dan semua masalahnya akan lenyap. Ratna, dengan gaun hijau zamrud yang terlalu ketat, sibuk mengawasi setiap sendok yang digunakan caterer, memastikan tidak ada yang terlihat murahan di matanya. Mereka berdua begitu tenggelam dalam drama kecil mereka, sampai mereka tidak menyadari bahwa pusat perhatian mulai bergeser. Aku mengambil langkah pertama, suara heelsku yang tipis tenggelam dalam karpet tebal. Aku tidak mencari Dharma atau Ratna. Aku hanya berjalan, lambat dan pasti, menuju area pojok yang diminta Dharma di undanganku, kursi tambahan di belakang, dekat pintu dapur. Aku melihat beberapa mata mengikuti perjalananku. Ada manajer keuangan lama Pradipta, Bapak Herman, yang Dharma pecat bulan lalu. Matanya membulat melihatku. Aku hanya memberinya anggukan kecil, sebuah janji bisu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Tiba-tiba, tawa Dharma terhenti. Matanya yang gelap menangkap keberadaanku. Aku bisa melihat jeda sepersekian detik di wajahnya, semacam kebingungan liar, sebelum ia berhasil memasang kembali topeng arogansinya. Ia berjalan ke arahku, langkahnya lebar, seolah ia adalah raja yang sedang menegur rakyat jelatannya. Wah, lihat siapa yang datang, ucap Dharma, suaranya sengaja dibuat lantang agar terdengar oleh semua orang yang ada di sekitar. Ia membungkuk sedikit, senyumnya penuh ejekan. Adelia, aku tidak menyangka undangan sampahku itu benar-benar sampai ke alamatmu.
Aku menghentikan langkahku, sekitar 2 meter darinya. Aku membiarkan keheningan mengambil tempat di antara kata-katanya dan responsku. Aku menatap matanya, yang sedikit berair karena terlalu banyak sampanye, tanpa emosi sama sekali. "Salam, Dharma," kataku, suaraku datar, hampir berbisik. Aku tidak menggunakan marganya. Ia bukan lagi bagian dari margaku. "Kau terlihat." Dharma memandangku dari atas ke bawah, dengan tatapan yang sangat menghina. "Berusaha. Gaun itu pasti menyedot seluruh tunjangan yang kuberikan padamu, ya. Tapi jangan khawatir, aku tahu kau tidak mampu. Kau masih terlihat seperti gembel, Dahlia." Beberapa tamu di sekitar kami tertawa canggung. Mereka adalah para kroni Dharma yang hanya menunggu persetujuannya. Aku mengangkat bahu. "Aku datang karena kau mengundangku." "Tentu saja aku mengundangmu. Siapa yang akan menjadi saksi kehancuran yang kau sebabkan, kalau bukan kau sendiri?" Dharma tertawa lagi, kali ini lebih keras, mencoba memicu respons panik dariku. "Kau lihat sekelilingmu, Dahlia? Ini adalah kemewahan. Ini adalah bukti bahwa Pradipta tidak akan jatuh. Aku akan memastikan Bapak Hariswara melihat seberapa stabilnya perusahaan ini." Ia memajukan badannya sedikit, berusaha mengintimidasiku. "Kau datang untuk apa? Mau numpang makan? Tenang saja, kami punya makanan sisa di dapur. Pelayan, tolong antarkan istriku, maksudku mantan istriku, ke kursinya." Aku tidak membalas penghinaan itu dengan amarah. Amarah adalah energi yang terbuang percuma. Aku membalasnya dengan presisi yang dingin. "Aku datang untuk duduk di kursi yang kau sediakan," jawabku, pandanganku tidak goyah. "Dan aku tidak datang untuk menumpang makan, Dharma. Aku datang untuk memastikan tagihan makan malam ini dibayar." Dharma terdiam. Senyumnya membeku. "Apa maksudmu?" "Maksudku," aku melanjutkan, nadaku tetap stabil. "Aku memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, termasuk rencana keuangan malam ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat kegaduhan. Kecuali kalau kau yang memulainya." Mata Dharma menyipit, dipenuhi rasa curiga yang tidak menyenangkan. "Jangan bermain-main, Adelia. Kau tidak punya kekuatan apa-apa lagi di sini." Tepat pada saat itu, Nyonya Ratna menerobos kerumunan kecil kami, wajahnya memerah karena senang melihat drama itu. "Apa-apaan ini?" Ratna menghempaskan tangannya di pinggul, menatap gaunku dengan ekspresi jijik. "Astaga, Dahlia. Kalau kau mau datang, setidaknya tutupi bahumu. Kau terlihat seperti wanita murahan yang mencari pelanggan di acara amal." "Mama," Dharma memperingatkan Ratna, tidak karena ia menghormatiku, tetapi karena ia tidak ingin kegaduhan sebelum VIP datang. Ratna mengabaikannya, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aroma parfumnya yang menyengat terasa menusuk. "Aku tahu kau iri, Dahlia. Kau iri karena kau tidak bisa lagi menjadi bagian dari semua ini. Malam ini, kami akan menandatangani kontrak yang akan membuatmu terlihat sekecil semut. Jadi, ambil tempatmu di belakang, dan duduklah dengan diam. Jangan sampai Bapak Hariswara melihat wajah sengsara mantan menantu kami." Aku membiarkan Ratna selesai. Aku membiarkan setiap kata beracunnya mengendap di udara. Mereka tidak mengerti. Mereka mengira aku datang ke sini untuk memohon atau menangis. Mereka tidak tahu aku datang ke sini sebagai algojo. Aku memandang Ratna, dan kemudian kembali ke Dharma. "Aku sudah dengar instruksinya," kataku pelan. "Aku akan ke belakang." Aku kemudian melakukan hal yang paling tidak mereka duga. Aku tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau mataku, itu hanyalah sebuah pergerakan bibir yang sangat formal. "Aku akan duduk di kursi yang paling belakang," ulangku, menekankan setiap kata. Agar aku punya pandangan terbaik saat pertunjukan ini dimulai. Tanpa menunggu balasan mereka, aku berbalik dan berjalan melewatinya. Aku tidak terburu-buru. Setiap langkahku disengaja. Aku bisa merasakan tatapan Dharma dan Ratna menusuk punggungku, dipenuhi campuran kebencian, kelegaan karena aku menuruti mereka, dan rasa ingin tahu yang samar. Aku menemukan kursi tunggal yang ditempatkan dengan buruk, dekat dengan pintu masuk layanan catering. Itu adalah posisi yang sempurna. Aku bisa melihat seluruh ruangan, panggung utama dan terutama, pintu masuk utama yang dijaga ketat. Aku duduk, menyilangkan kaki dengan elegan, dan mengambil segelas air putih dari meja kosong di sampingku. Aku tidak menyentuh sampanye atau makanan pembuka mereka. Mereka terlalu berisiko, seperti bisnis mereka.
Dari posisi ini, aku mendengar Dharma kembali ke lingkaran tamunya, suaranya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, mencoba menutupi kegugupannya setelah interaksi singkat kami. Wanita gila. Benar-benar tidak tahu malu. Aku kasihan padanya, Dharma berbisik pada salah satu temannya, yang aku yakin adalah direktur logistik yang tagihannya baru aku blokir 2 hari lalu. Aku tersenyum kecil ke dalam gelas airku. Kalian tidak kasihan padaku, Dharma. Kalian takut. Kalian takut karena kalian tidak mengerti kenapa aku datang. Aku melihat Ratna menyalakan ponselnya, mungkin untuk mengirim pesan kepada Bapak Hariswara, menanyakan lokasi pastinya. Ia terlihat frustrasi. Waktu terus berjalan. Pesta sudah berlangsung hampir 1 jam, dan kegugupan mulai terasa kental. Bahkan orkestra itu mulai terdengar sedikit sumbang. Semua orang di ruangan itu, baik yang menyadarinya atau tidak, menunggu satu orang. Dana yang Dharma yakini telah kembali ke rekening perusahaan, dana yang aku tarik pada malam yang sama dengan perceraian kami, telah menjadi pengait yang sempurna. Ia harus mendapatkan Bapak Hariswara. Jika Hariswara tidak datang, seluruh rantai pasok Pradipta akan kolaps dalam hitungan hari. Ia tidak tahu bahwa Bapak Hariswara tidak akan menyelamatkannya. Bapak Hariswara adalah tamuku malam ini. Tiba-tiba, lampu di ballroom redup. Semua mata beralih ke panggung. Dharma, dengan senyum paksa, berjalan ke atas panggung untuk memberikan pidato pembukaan. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Suara Dharma bergema melalui speaker yang terlalu besar. Malam ini kita merayakan. Ia mulai berbicara tentang visi perusahaan, tentang ketahanan finansial, tentang bagaimana Pradipta Group akan menaklukkan pasar global. Semua itu adalah kebohongan yang manis, yang ia yakini sepenuhnya. Aku memperhatikan kerumunan. Mereka tidak mendengarkan. Mereka memeriksa jam tangan mereka, atau mengirim pesan rahasia di bawah meja. Mereka hanya menunggu kedatangan sosok legendaris itu. Dharma menyelesaikan pidatonya dengan tepuk tangan yang sopan dan tidak antusias. Ia kemudian beralih ke momen yang paling ditunggu. Dan sekarang, kata Dharma, suaranya bergetar sedikit karena kegembiraan yang ia coba sembunyikan. Kita semua menunggu momen yang paling penting malam ini. Kami sangat terhormat karena kehadiran seorang legenda di bidang investasi dan manajemen aset global. Seseorang yang memilih Pradipta sebagai mitra investasinya di Indonesia. Nyonya Ratna bersorak di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut pemilik saham dan investor strategis baru kita, Bapak Hariswara. Orkestra meledak dengan crescendo yang megah. Lampu sorot diarahkan ke pintu masuk utama. Keheningan melanda ballroom. Semua mata menatap satu titik. Aku merasakan jantungku berdebar sangat pelan di dadaku. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan dan martabat. Pintu ganda yang besar itu didorong terbuka oleh 2 pengawal berpakaian sangat rapi. Di ambang pintu, tampaklah sosok Bapak Hariswara. Ia bukan orang tua kurus seperti yang Dharma bayangkan. Ia adalah pria paruhbaya yang sangat terawat, mengenakan setelan jas abu-abu yang dipesan khusus, dengan aura tenang yang membuat seluruh ruangan terasa seperti sekumpulan anak kecil yang ribut. Hariswara tidak terburu-buru. Ia membiarkan gemuruh keheningan menyambutnya. Dharma, yang baru saja turun dari panggung, segera bergegas maju, tangannya terulur lebar, dengan senyum siap menjilat. Bapak Hariswara, selamat datang. Sungguh kehormatan besar bagi kami. Dharma berjalan cepat, hampir berlari, untuk menjadi orang pertama yang menyambutnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Dharma semakin dekat, Bapak Hariswara tidak menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, mengabaikan Dharma sepenuhnya, seolah Dharma adalah pelayan yang berdiri terlalu dekat. Bapak Hariswara terus berjalan. Dan yang mengejutkan, ia tidak berjalan menuju panggung, atau ke arah Dharma yang kini berdiri mematung dengan tangan terulur di udara. Ia berjalan lurus, memotong kerumunan, menuju satu-satunya kursi yang terpencil, di pojok dekat pintu dapur. Ia berjalan lurus ke arahku. Aku hanya duduk, menikmati air putihku. Langkah kaki Bapak Hariswara yang elegan akhirnya berhenti, tepat di depanku. Seluruh ballroom, termasuk Dharma dan Ratna, kini terdiam, bingung, tidak mengerti mengapa tamu VIP mereka berdiri di depan gembel yang baru saja mereka hina. Bapak Hariswara menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arahku. Lalu, ia melakukan hal yang tidak pernah Dharma lakukan dalam 5 tahun pernikahan kami.
Ia meraih tanganku, dan dengan gerakan yang sangat hormat, ia mencium punggung tanganku yang terbalut sarung tangan hitam. Maafkan saya terlambat, Nyonya Presdir Adelia Santosa, bisiknya, suaranya terdengar jernih dan berwibawa di tengah keheningan yang mematikan itu. Kami siap untuk peluncuran. Maafkan saya terlambat, Nyonya Presdir Adelia Santosa, bisiknya, suaranya terdengar jernih dan berwibawa di tengah keheningan yang mematikan itu. Kami siap untuk peluncuran. Seluruh ruangan membeku, seolah waktu telah disabotase. Aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menusuk, mencari penjelasan atas anomali yang terjadi di depan mereka. Dharma, yang tangannya masih terulur kaku di udara, beberapa langkah dariku, tampak seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan oleh api kebingungan. Senyumnya, yang beberapa detik lalu begitu percaya diri, kini mengendur menjadi seringai yang tidak jelas, perpaduan antara jijik dan ketidakpercayaan. Bapak Hariswara melepaskan tanganku setelah menyelesaikan ritual kecil penghormatan itu. Ia berdiri tegak, tingginya menjulang, tetapi tatapannya kembali tertuju padaku, seolah hanya ada kami berdua di ruang megah itu. Hariswara, suara Dharma akhirnya pecah, terdengar serak dan nyaring, memecah kesunyian yang mencekik. Ia melangkah maju, berusaha mengambil kembali kendali narasi yang terlepas dari genggamannya. Anda pasti salah orang. Ini adalah istri saya, Adelia, maksudku, mantan istri. Ia tidak ada hubungannya dengan bisnis. Saya Dharma, CEO Pradipta. Kami yang mengundang Anda. Dharma tertawa kecil, suara tawanya terlalu keras dan terdengar seperti jeritan keputusasaan di telingaku. Ia mencoba menormalkan situasi, mengatakan kepada semua orang bahwa Hariswara sedang bermain lelucon, atau mungkin terlalu lelah setelah penerbangan panjang. Bapak Hariswara menoleh. Gerakan kepalanya lambat, penuh perhitungan, seperti putaran jarum jam yang menandakan batas waktu telah usai. Untuk pertama kalinya malam itu, Bapak Hariswara menatap Dharma. Namun, tatapan itu tidak membawa kehormatan atau pengakuan yang Dharma cari. Itu adalah tatapan kosong yang diberikan seorang CEO pada debu di bawah sepatunya. Bapak Dharma, ucap Hariswara, suaranya kini sedikit lebih keras, cukup untuk didengar oleh semua tamu terdekat. Saya tidak pernah salah orang. Saya hanya berinvestasi pada perusahaan yang memiliki integritas dan visi jangka panjang. Ia berhenti sejenak, sengaja membiarkan kata integritas melayang di udara, menghantam Dharma tepat di ulu hatinya. Hariswara kembali membalikkan badan sepenuhnya, punggungnya menghadap Dharma. Ini adalah bentuk penghinaan publik yang paling kejam, diabaikan seolah tidak pernah ada. Nyonya Presdir, Hariswara melanjutkan, bicaranya kepadaku. Semua mitra sudah menunggu konfirmasi Anda. Apakah kita akan melanjutkan dengan pengumuman malam ini, atau Anda ingin menyesuaikan jadwal? Aku mendongak, merasakan aliran darahku tenang, damai. Semua rasa sakit, semua penghinaan yang aku terima dalam 5 tahun terakhir, kini terbayar lunas dalam keheningan yang mahal ini. Nyonya Ratna, ibu mertuaku di barisan depan, kini berdiri tegak, wajahnya pucat pasi, kulitnya tampak seperti kertas yang dicelupkan ke dalam susu. Ia melihat putranya dipermalukan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dharma, yang kini benar-benar menyadari tingkat keparahan situasi, berteriak kecil. Adelia, kau jelaskan ini. Apa-apaan ini? Hariswara datang untuk Pradipta. Jangan pernah kau coba merusak negosiasiku. Aku menoleh ke arah Dharma, perlahan-lahan. Mataku bertemu dengan matanya, yang kini dipenuhi campuran antara kemarahan, ketakutan, dan yang paling menyakitkan baginya, permohonan. Ia memohon dengan matanya agar aku tidak mengatakan apapun yang akan menghancurkannya. Namun, Dharma selalu lupa. Permohonannya tidak pernah bernilai apa-apa bagiku. Ia sudah menghancurkan aku sejak lama. Aku meletakkan gelas air putihku di atas meja bundar kecil itu. Bunyinya yang halus, kling, terdengar seperti suara meriam di ruangan yang sunyi ini. Aku berdiri. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkan gaun merah gelapku mengalir di lantai marmer. Ketika aku berdiri sepenuhnya, aku tidak hanya lebih tinggi dari Hariswara yang sopan, tetapi aku berdiri di atas semua orang di ruangan itu. Bapak Hariswara, aku memulai, suaraku tenang dan rendah. Aku tidak perlu berteriak. Semua orang kini menahan napas untuk mendengarku. Jadwal peluncuran sudah ditetapkan. Kita tidak akan mengubahnya demi sebuah drama kecil di sini. Aku melangkah ke samping, memberi isyarat kepada Hariswara bahwa aku akan mengambil alih panggung. Hariswara mengangguk dengan hormat.
Dharma bergegas maju, ia meraih lenganku. Jari-jarinya mencengkeram kain satin gaunku. Kau dengar aku, Adelia? Jangan naik ke sana. Kau tidak memiliki hak apapun. Kau cuma pengemis yang aku izinkan masuk ke acara ini. Desisnya, mencoba menjaga suaranya tetap rendah agar para tamu tidak mendengarnya. Aku menatap tangannya yang mencengkeram lenganku. Aku tahu betul betapa mudahnya ia bisa beralih dari panik menjadi kekerasan fisik. Aku memutar pergelangan tanganku, melepaskan cengkeramannya tanpa menggunakan kekuatan yang berarti. Dharma, kataku. Nama itu terasa seperti kotoran di lidahku. Hak? Kau berbicara tentang hak. Aku mengayunkan tanganku ke udara, menunjuk ke arah panggung, tempat di mana spanduk besar bertuliskan Pradipta Group terbentang megah. Kau menyiapkan panggung ini, kataku, kini suaraku terdengar dingin dan berwibawa, jauh dari Adelia yang penurut 5 tahun lalu. Aku hanya akan menggunakannya. Kau hanya perlu diam dan menonton. Dharma tampak seperti akan meledak, tetapi Hariswara, tanpa bersuara, hanya melangkah sedikit lebih dekat ke Dharma, auranya yang dominan cukup untuk membuat Dharma terdiam, mundur setengah langkah karena insting ketakutan. Aku berjalan menuju panggung. Setiap langkah yang aku ambil di karpet merah itu terasa seperti gema pembalasan. Aku melihat Ratna, ia sekarang menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi bedaknya yang tebal. Ia tahu. Ia mulai mencium bau kehancuran yang selama ini hanya ia impikan terjadi pada orang lain. Ketika aku mencapai tangga panggung, Hariswara membungkuk dan berbisik pelan. Nyonya Presdir, perkenalkan saya. Saya akan mundur saat Anda siap untuk mengambil kendali penuh. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Terima kasih, Hariswara. Kehadiran Anda sudah menjelaskan semuanya. Aku melangkah ke atas panggung. Lampu sorot yang disiapkan untuk mengeluk-elukan Dharma, kini menyinari gaun merahku, menjadikan sosokku sebagai pusat gravitasi bagi seluruh ruangan. Aku berdiri di podium tempat Dharma baru saja membual tentang visi kosongnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma parfum mahal yang dicampur dengan ketakutan yang mulai menguap dari kerumunan. Di bawah, Dharma mencoba membuat panggilan telepon dengan panik, mungkin ke manajer keuangan, mencoba memastikan apakah uang itu benar-benar hilang. Namun, aku tahu itu sudah terlambat. Semua data sudah dienkripsi, semua akun sudah dikunci dengan klausul kunci mati yang aku pelajari bertahun-tahun yang lalu. Aku membiarkan keheningan berlangsung selama beberapa detik lagi. Aku ingin mereka semua mengingat rasa hening ini, rasa tidak nyaman ini. Aku mengambil mikrofon yang dipegang erat-erat oleh Dharma sebelumnya. Sensasi logam dinginnya terasa kuat di tanganku. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, suaraku bergema. Suaraku terasa berbeda, lebih dalam, lebih tegas. Suara milik seorang presdir, bukan seorang istri yang dihina. Tadi, Bapak Dharma sudah berbicara panjang lebar mengenai Pradipta Group. Mengenai visi, misi, dan ketahanan finansialnya. Aku melanjutkan, menatap lurus ke arah Dharma, yang kini tampak kecil dan menyedihkan di hadapan panggung. Sayang sekali, sebagian besar dari apa yang Bapak Dharma katakan adalah kisah dongeng yang indah, tetapi tidak nyata. Gemuruh kecil mulai terdengar di kerumunan. Bisikan berantai menyebar seperti api. Para vendor dan mitra strategis, yang selama ini mengandalkan kucuran dana Pradipta, mulai saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Aku membiarkan mereka panik sedikit. Malam ini adalah malam peluncuran. Tetapi ini bukanlah peluncuran investasi baru Pradipta Group. Aku menoleh sedikit ke arah Bapak Hariswara, yang kini berdiri beberapa langkah di belakangku, memberikan dukungan visual yang sempurna. Malam ini, kita merayakan peluncuran sebuah perusahaan baru yang lahir dari sisa-sisa perusahaan yang sudah tidak relevan. Perusahaan yang didirikan atas dasar integritas, manajemen yang transparan, dan modal yang utuh. Aku menegakkan badanku. Ini adalah saatnya untuk menusukkan pisau terakhir. Seperti yang sudah diumumkan Bapak Dharma dengan penuh semangat, Bapak Hariswara adalah investor strategis yang luar biasa, kataku, suaraku terdengar manis dan mematikan. Namun, ia tidak berinvestasi pada apa yang tersisa dari Pradipta Group. Ia berinvestasi pada masa depan. Dan masa depan itu adalah sebuah konsorsium baru yang aku pimpin sendiri. Aku mengangkat tangan kananku, menunjukkan sebuah kartu yang dihiasi dengan logo perak yang baru. Aku memperkenalkan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suaraku meninggi sedikit, memerintahkan perhatian mutlak. Santo Capital.
Konsorsium investasi global yang akan mengakuisisi 100% rantai pasok dan aset likuid Pradipta Group mulai tengah malam ini. Keheningan yang mencekik tadi tiba-tiba digantikan oleh ledakan kejut kolektif. Orang-orang mulai berteriak. Manajer keuangan Dharma yang baru saja menerima pesan darinya, berlari histeris keluar dari belakang panggung. Dharma dengan mata merah, tidak lagi memohon. Ia menjadi liar. Kau gila. Aku tidak akan pernah menjualnya. Aku pemiliknya. Kau tidak punya hak. Teriaknya mencoba naik ke panggung. Pengawal Hariswara, dua sosok besar yang selama ini berdiri diam di pintu, bergerak cepat dan mencegat Dharma, menahannya dengan sopan tetapi tegas, mencegahnya mencapai panggung kehancurannya. Aku tersenyum puas melihat Dharma meronta-ronta. Anda benar, Dharma, kataku, suaraku mengudara seperti siaran langsung. Anda adalah pemiliknya. Tapi apa yang Anda miliki? Aku menatap kerumunan. Ketika Anda berbicara tentang ketahanan finansial, Anda lupa menyebutkan satu hal krusial. Aku berhenti, membiarkan Hariswara mengambil langkah maju dan menyerahkan sebuah amplop tebal kepadaku. Aku membuka amplop itu, mengambil selembar kertas, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mulai hari Kamis pukul 00 WIB, semua dana likuid yang ada di rekening Pradipta Group telah dipindahkan ke rekening escrow Santo Capital, jelasku. Dengan kata lain, Pradipta Group yang Anda banggakan, saat ini memiliki saldo 0 rupiah. Aku membiarkan kalimat itu tergantung di udara, menjadi palu godam yang menghancurkan semua harapan Dharma. Saldo 0. Aku menoleh ke arah Bapak Hariswara. Bapak Hariswara, sebagai mitra investasi tunggal untuk Santo Capital di wilayah Asia Tenggara, mari kita berikan pidato yang sebenarnya, kataku, menyerahkan mikrofon kepadanya, secara resmi menyelesaikan pengambil alihan yang sudah aku rencanakan sejak hari Dharma pertama kali menghinaku. Dharma, yang kini dibanting kembali ke kursinya oleh pengawal, menarik ponselnya, tangannya gemetar hebat. Ia membuka aplikasi mobile banking, berharap aku berbohong, berharap ada keajaiban. Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu hasilnya. Aku tahu betul apa yang ia lihat. Layar ponsel itu menampilkan angka yang paling ia takuti, pukul 0. Aku melirik Ratna untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi menangis, hanya menatapku dengan mata kosong, seolah melihat hantu kematian. Mereka telah mencuri suamiku dan masa depanku. Kini aku mengambil masa depan mereka. Bapak Hariswara mengambil mikrofon dan berbicara dengan tenang, suaranya kontras dengan kekacauan yang terjadi. Selamat malam. Nama saya Hariswara. Kami berinvestasi di masa depan. Dan masa depan Indonesia adalah di tangan Nyonya Presdir Adelia Santosa. Semua kontrak yang berkaitan dengan rantai pasok Pradipta Group akan dihormati oleh Santo Capital. Silakan hubungi tim legal kami di lobi untuk menyelesaikan proses transfer kontrak Anda dalam waktu 24 jam ke depan. Terima kasih. Peluncuran telah selesai. Aku turun dari panggung, mengabaikan tatapan mata yang penuh rasa hormat yang kini diarahkan padaku. Aku berjalan melewati Dharma, yang kini hanya duduk lunglai, menatap angka 0 di layar ponselnya, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak lagi peduli dengan kerumunan, ia hanya melihat kehancurannya sendiri. Jangan pernah mencari aku lagi, Dharma, bisikku pelan, membungkuk sedikit agar hanya ia yang mendengarnya. Atapmu sudah runtuh. Aku berjalan menuju pintu keluar, ditemani oleh Bapak Hariswara dan dua pengawalnya. Di ambang pintu, aku berbalik. Orang-orang kini mengerumuni Dharma, bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk menuntut jawaban atas utang dan kontrak mereka. Kekacauan sudah dimulai. Aku meninggalkan gaun merahku, keanggunan, dan masa laluku di belakang pintu ballroom itu. Aku melangkah ke masa depanku. Targeted Section End 4 Part 7. Aku terus berjalan, langkahku ringan seolah lantai karpet ballroom itu telah berubah menjadi awan. Aku tidak melihat ke belakang lagi, tapi suara di belakangku cukup untuk melukiskan neraka yang sedang kubuat. Dharma, yang duduk lunglai, tiba-tiba menjerit seperti binatang terluka. Ini palsu. Ini tipuan. Raung Dharma, suaranya memantul di dinding kristal. Angka ini salah. Bank tidak mungkin melakukan ini. Ia berusaha berdiri, kakinya tersandung dan ia terjatuh kembali ke kursi. Aku tahu ia bukan hanya melihat saldo 0, tetapi ia juga baru saja menerima notifikasi bahwa semua akses administratifnya ke sistem keuangan inti telah dicabut, secara permanen, tanpa peringatan. Kertas yang kutunjukkan tadi adalah perintah transfer legal, yang sekarang dikuatkan oleh sistem perbankan itu sendiri. Dharma, apa yang kau lakukan?
Teriak Ratna, ibu mertuaku yang tadinya masih terdiam kaku. Ia kini menyadari bahwa kehancuran yang terjadi tidaklah dramatisasi panggung. Cek ponselku. Cek rekeningmu yang lain. Dharma menggeleng, wajahnya sudah penuh air mata bercampur keringat dan gel. Semua. Nol. Semua ditarik Ratna. Escrow. Mereka bilang dana itu berada di rekening escrow Santo Capital. Aku tidak bisa masuk. Saat itulah, suara kekacauan mulai mengambil alih. Para vendor, para direktur rantai pasok yang tadi bersimpati pada Dharma, kini sadar bahwa kontrak mereka yang dihormati oleh Santo Capital artinya mereka tidak akan dibayar oleh Pradipta Group. Seorang pria berkemeja batik rapi, yang kukenal sebagai manajer dari hotel tempat acara ini berlangsung, tiba-tiba maju. Tuan Dharma, suaranya tajam, syarat tuntutan profesional. Mohon maaf, biaya sewa ballroom, catering, dan keamanan malam ini mencapai 250 juta rupiah. Kami membutuhkan pembayaran saat ini juga, atau kami akan memanggil keamanan untuk mengamankan aset hotel. Dharma tidak menjawab. Ia hanya terus menatap ponsel di tangannya, seolah ia bisa membakarnya dengan kekuatan pikirannya. Ratna, melihat ancaman itu, mulai histeris. Ia merangkak dari kursinya dan mencengkeram kaki Dharma, gaun mewahnya kini kotor oleh karpet ballroom. Tidak. Jangan sentuh putraku. Ratna menjerit putus asa. Dharma, katakan pada mereka kau bisa membayarnya. Katakan pada mereka kau punya uang, kau punya rekening pribadimu. Aku sempat melihat Rina, adik iparku, mencoba untuk melarikan diri dari kerumunan, berjalan cepat menuju pintu darurat, berusaha menghilang bersama dompet bermereknya. Tapi terlambat. Salah satu vendor kosmetik yang berteriak utang tiba-tiba meraih lengannya. Nyonya Rina. Di mana ceknya? Kau bilang cek komisi proyek bulan lalu akan cair malam ini. Jangan coba-coba pergi. Ballroom itu berubah menjadi pasar ikan yang sangat mahal, penuh dengan jeritan dan tuntutan. Mereka yang tadinya berbisik hormat di bawah kekuasaan Dharma, kini adalah serigala yang mengendus darah. Aku terus berjalan, melewati pintu mahoni ganda itu, ditemani Bapak Hariswara dan pengawalnya. Suara jeritan Ratna dan amarah para kreditur perlahan meredam, digantikan oleh keheningan koridor hotel yang sunyi dan berpendingin udara. Eksekusi yang sempurna, Nyonya Adelia, ujar Bapak Hariswara dengan nada hormat, tanpa ekspresi berlebihan. Saya tidak pernah melihat pengambil alihan aset yang begitu bersih dan tanpa perlawanan hukum yang berarti. Aku hanya mengangguk kecil. Aku tidak merasa bangga, hanya merasa sangat lelah. Mereka telah menipuku secara finansial selama bertahun-tahun, Bapak Hariswara, jawabku datar saat kami berjalan menuju area lobi. Mereka mengira aku hanya boneka manis yang bisa mereka pakaikan gaun dan perhiasan, sambil mereka menghabiskan dana yang telah kubangun dari warisan almarhum ayahku. Mereka lupa, aku juga anak tunggal dari pendiri Santosa Group. Aku tahu cara kerjanya, hanya saja aku memilih diam. Keheninganmu adalah strategi yang mematikan, komentar Bapak Hariswara, membuka pintu lift eksklusif untukku. Saat kami turun, aku melihat mobil sedan hitam panjang dengan kaca gelap sudah menunggu di pintu depan hotel. Itu adalah mobil resmi Santo Capital. Sebuah simbol yang baru bagiku, sebuah tahta yang baru. Udara malam di Jakarta terasa sejuk dan segar, membersihkan sisa-sisa bau parfum mahal dan keputusasaan dari ballroom tadi. Aku memasuki mobil, diikuti Bapak Hariswara. Mobil bergerak perlahan meninggalkan hotel yang kini pasti sedang dipenuhi polisi dan auditor. Saya dengar Pradipta Group tidak hanya memiliki saldo nol, tetapi juga memiliki beberapa masalah terkait pelaporan pajak, Nyonya Adelia, ujar Bapak Hariswara, saat kami melaju di jalan tol yang sepi. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tenang. Ya, Dharma selalu yakin ia lebih pintar dari sistem. Ia menikmati menekan angka nol tambahan dalam laporan untuk mendongkrak valuasinya, lalu menggunakan uang tunai itu untuk membeli barang mewah, atau bahkan untuk Ratna membeli properti atas nama yayasan fiktif. Dan semua itu sudah Anda dokumentasikan dengan baik, simpulnya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Setiap tanda tangan, setiap transfer, setiap kali ia memanggilku tidak berguna, karena aku tidak melahirkan seorang putra. Itu semua direkam, kataku dingin. Aku tidak menghapus masa lalu, aku hanya mengumpulkannya. Aku tidak mengambil apa-apa, Bapak. Aku hanya mengambil kembali apa yang selama ini mereka kira adalah milik mereka. Selamat tidur, Nyonya Presdir. Besok akan menjadi hari yang panjang. Keesokan paginya,
Aku terbangun di kondominiumku yang lama, di mana aku pindah kembali segera setelah aku menyadari pengkhianatan Dharma. Sunyi. Tidak ada teriakan Ratna tentang sarapan, tidak ada panggilan telepon dari Dharma yang menuntut laporan keuangan. Aku menyalakan televisi di ruang tamuku yang minimalis. Semua saluran berita utama, baik digital maupun siaran, menampilkan berita yang sama, dengan gambar Dharma yang buram namun jelas, wajahnya tampak merah, dikawal oleh petugas berjaket gelap. Headline Breaking News. Diduga melakukan penggelapan dana, Presiden Direktur Pradipta Group Dharma Anggara ditahan pihak berwajib. Dharma kini bukan lagi suami atau CEO. Ia hanyalah subjek berita dengan status tersangka. Aku mematikan televisi. Tuntas. Hukum telah mulai bekerja sesuai rencanaku. Aku mengenakan setelan kantor yang baru, yang dirancang khusus untukku, memancarkan otoritas yang tenang. Aku mengambil kunci mobilku, yang kini adalah mobil dinas Santo Capital, dan berangkat menuju tujuan baruku. Tujuan itu adalah sebuah gedung pencakar langit megah di jantung distrik bisnis, milik Santosa Group, yang baru saja direnovasi total dan diresmikan sebagai markas besar Santo Capital Asia Pasifik. Lift khusus membawaku langsung ke lantai tertinggi. Ketika pintu terbuka, aku disambut oleh suasana kantor yang hening, didominasi warna monokrom, dinding kaca dari lantai ke langit-langit memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang luas, yang kini terasa seperti permadani yang terbentang di bawah kakiku. Seorang asisten eksekutif, seorang wanita muda yang sangat efisien bernama Laras, menyambutku. Selamat pagi, Nyonya Adelia. Ruangan Anda sudah siap. Aku mengangguk dan berjalan menuju kantor Presdir, sebuah ruangan sudut yang luas. Di tengah ruangan itu terdapat meja kerja panjang dan sederhana dari kayu gelap. Aku berjalan pelan, merasakan keharuman kulit baru dan udara bertekanan tinggi. Di atas meja itu, di samping sebuah laptop ramping dan tumpukan dokumen yang perlu kutinjau, ada sebuah papan nama kecil dari marmer hitam yang diukir dengan tinta emas. Aku meraihnya, ibu jariku membelai ukiran dingin itu. Tertulis jelas dan tegas, sebuah nama yang tidak pernah dipanggil oleh Dharma dengan rasa hormat, tetapi kini menjadi gelarku yang tak terbantahkan. Presiden Direktur Adelia Santosa. Aku tersenyum tipis. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya kepuasan yang dingin. Aku duduk di kursi berputar itu, melihat kota yang sibuk, kota yang telah menyaksikan kejatuhanku dan kini menjadi saksi kebangkitanku. Aku meraih telepon di meja. Tujuanku adalah menelepon Hariswara untuk memulai audit total Pradipta Group dan memulai proses akuisisi. Laras, kataku, suaraku rendah dan stabil, suara seorang pemimpin sejati. Mari kita mulai bekerja. Masa depan tidak akan menunggu. Semua telah kembali ke tempatnya. Aku bukan lagi istri Dharma yang terintimidasi. Aku adalah Presdir Adelia Santosa. Dan permainannya baru saja dimulai.